Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Fajriya dengan NIM 252101010016. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa Indonesia. Hakikat Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu filosofi, yang pada gilirannya dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang berarti cinta atau kecintaan terhadap kebijaksanaan. Filsafat juga berperan sebagai pandangan hidup yang menjadi pedoman bagi suatu bangsa dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai falsafah hidup, artinya Pancasila menjadi dasar pemikiran, pedoman nilai. Pancasila membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip yang harus dijunjung dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan normatif. Secara istilah juga, filsafat adalah ilmu yang berusaha memahami segala sesuatu secara mendalam, menyeluruh, dan radikal menggunakan akal budi atau rasio untuk menemukan hakikat kebenaran, realistis, dan nilai-nilai kehidupan. Disiplin ilmu ini berfokus pada pencarian kebenaran mendasar melalui pemikiran kritis dan perenungan mendalam. Filsafat itu juga tidak hanya membahas persoalan tentang manusia, alam, dan Tuhan, tetapi juga menyelidiki nilai, pengetahuan, dan prinsip-prinsip dalam kehidupan. Pancasila dalam konteks Indonesia bukan sekadar rumusan normatif 5 sila, melainkan merupakan suatu falsafah hidup yang mencerminkan nilai-nilai budaya, moral, dan spiritual bangsa. Nilai-nilai tersebut tidak diturunkan secara mekanis dari tradisi asing, melainkan tumbuh dari pengalaman historis, sosial, dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Sebagai falsafah hidup, Pancasila memberi arah dan makna bagi setiap warga negara mengenai bagaimana mereka seharusnya hidup bermasyarakat, berbangsa, bersosial, dan bernegara. Dengan demikian, memahami Pancasila sebagai falsafah hidup berarti memahami identitas bangsa yang melekat pada nilai, sikap, dan perilaku sehari-hari. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan fondasi ideologis, landasan konstitusional, dan jiwa bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki fungsi normatif yang memayungi seluruh penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi ini meliputi pedoman dalam pembuatan undang-undang, kebijakan publik, hingga pembentukan karakter warga negara. Dengan demikian, kedudukan Pancasila bukan hanya simbol semata, melainkan kerangka hidup yang aktif dan dinamis dalam pembangunan negara. Sebagai falsafah hidup, Pancasila memberikan pandangan hidup serta kepribadian bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Pandangan hidup ini juga tertuang dalam nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai falsafah hidup juga mengandung makna bahwa bangsa Indonesia telah menetapkan sendiri paket nilai dasar yang menjadi pegangan bersama, bukan sekadar adopsi dari luar. Artikel penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tumbuh dari nilai-nilai yang hidup dalam alat istiadat, budaya, dan agama masyarakat Indonesia, kemudian dikristalisasi sebagai pandangan hidup nasional. Oleh karena itu, Pancasila mempunyai legitimasi kultural dan historis sebagai falsafah bangsa yang relevan untuk seluruh generasi. Sebagai falsafah hidup juga, Pancasila menjadi titik temu antara budaya lokal dan perilaku nasional yang memungkinkan keragaman hidup dalam kesatuan. Dalam praktik bernegara, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi bahwa seluruh aktivitas negara harus berjiwa Pancasila, mulai dari pembentukan undang-undang, pelaksanaan pemerintahan, hingga kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman etis dan moral bagi masyarakat,
juga bagi penyelenggaraan negara serta dalam menjalankan hak dan kewajiban. Sebagai contoh, konsep musyawarah atau perwakilan dalam sila keempat menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia lahir dari falsafah bangsa sendiri, bukan sekedar hasil transfer model barat. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara menghubungkan institusi pemerintahan dengan cita-cita moral bangsa. Peran Pancasila dalam membentuk pandangan hidup bangsa berarti bahwa nilai-nilainya harus diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perilaku warga negara, dalam keluarga, juga dalam pendidikan dan dalam kultur organisasi sosial. Pendidikan karakter yang didasarkan pada Pancasila berupaya menjadikan warga negara yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga beretika, bertanggung jawab, dan peduli. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Internalisasi ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dipelajari sebagai mata pelajaran formal, tetapi hidup dalam kultur dan praktik sosial. Pancasila sebagai falsafah hidup menghadirkan kepribadian bangsa yang mencerminkan identitas kolektif, bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, dan adil sosial. Karakter-karakter ini bukan sekedar cita-cita abstrak, tetapi harus terwujud dalam hidup bangsa. Pola hidup sehari-hari warga negara, menghormati keragaman, berpartisipasi dalam musyawarah masyarakat, mengutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi, dan berkontribusi untuk kesejahteraan sosial. Tanpa kepribadian bangsa yang demikian, Pancasila hanya menjadi slogan tanpa makna nyata. Oleh sebab itu, pembentukan kepribadian bangsa melalui Pancasila merupakan tugas bersama antara pemerintahan, pendidikan, dan masyarakat. Namun, realitas kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan bahwa penerapan Pancasila sebagai falsafah hidup belum selalu mulus. Beberapa riset mencatat bahwa meskipun Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup, banyak tantangan muncul seperti ketimpangan sosial, konflik kelompok, serta kurangnya pemahaman mendalam atas nilai-nilai Pancasila. Tantangan tersebut mengingatkan bahwa kedudukan formal Pancasila harus diikuti dengan implementasi nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karenanya, penguatan internalisasi Pancasila menjadi urgensi bagi pembangunan nasional yang bermakna. Selanjutnya adalah sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila sebagai falsafah bangsa. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang sebagai kekuatan pendudukan di Indonesia membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam singkatan disebut BPUPKI. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 guna membahas dasar negara yang akan didirikan oleh bangsa yang merdeka. Dalam sidang ini muncul berbagai usulan dasar negara dan tokoh-tokoh nasional. Sebagai tahap awal perumusan Pancasila, pembentukan BPUPKI dan sidang pertamanya menandai titik kritis dalam sejarah bangsa untuk menentukan falsafah, identitas, dan arah hidup bernegara pada saat kemerdekaan. Dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan 5 asas dasar negara, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu, pada 30 Mei 1945, Soekarno mengajukan konsep dasar negara Indonesia Merdeka yang memuat persatuan, kekeluargaan, musyawarah atau permusyawaratan, dan keadilan sosial. Puncaknya, pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila dan 5 sila, yaitu kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, musyawarah atau mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Usulan-usulan ini menunjukkan bahwa perumusan Pancasila bukan suatu produk tunggal spontan, melainkan hasil dialog 3 tokoh besar yang merefleksikan konteks nasional saat itu. Setelah sidang pertama BPUPKI belum menghasilkan rumusan final, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang terdiri dari 9 tokoh
di antaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abi Koisno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Panitia ini diberi mandat untuk merumuskan dasar negara sebagai kompromi antara kelompok nasionalis dan golongan Islam. Terus kemudian Piagam Jakarta merumuskan sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian menimbulkan perdebatan karena dianggap kurang mengakomodasi warga non-muslim. Perdebatan ini mencerminkan kondisi pluralitas suku, agama, dan budaya di Indonesia yang harus diperhitungkan dalam perumusan dasar negara. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, rumusan ini diubah menjadi bunyi ketuhanan yang Maha Esa dan 5 sila lainnya tetap seperti dalam Piagam Jakarta, dan perubahan ini menunjukkan adanya kompromi politik agar dasar negara bisa diterima secara nasional dan seluruh elemen negara. Kemudian nilai-nilai filosofis dalam setiap sila Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa secara filosofis mengandung pengakuan bahwa Indonesia dan negara berada dalam relasi dengan suatu realistis tertinggi atau Tuhan. Nilai ini menunjukkan bahwa eksistensi manusia tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dimensi rohani dan etis. Dengan demikian, kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijiwai oleh kesadaran spiritual serta penghormatan terhadap kebebasan beragama. Terus kemudian nilai filosofis pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan pada martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan bersosial, yakni manusia yang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga dalam relasi dengan orang lain dan alam. Filsafat antropologisnya menyatakan bahwa manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial sekaligus, serta memiliki hak, dan masyarakat harus menciptakan kondisi di mana keadaban, penghormatan, hak asasi, dan keadilan manusia ditegakkan. Kemudian pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia secara filosofis mengandung pemahaman bahwa pluralitas suku, agama, budaya, dan golongan dalam bangsa Indonesia tidak boleh mengaburkan semangat kebersamaan. Nilai persatuan ini memandang bahwa keagamaan bukan ancaman, tetapi kekayaan yang harus dikelola dalam kesatuan nasional. Dalam kerangka filosofis Pancasila, persatuan merupakan wadah atau landasan sosial yang memungkinkan manusia berbeda tetap hidup bersama secara harmonis. Secara praktis, nilai persatuan juga mengajak setiap warga untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan sempit kelompok dan untuk memperkuat ikatan kebangsaan dan kerukunan. Kemudian pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna filosofis bahwa kekuatan politik berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan perwakilan yang berlandaskan kebijaksanaan. Nilai ini juga menolak bentuk kekuasaan tirani yang otoriter dan menegaskan bahwa demokrasi yang dianut bangsa Indonesia harus memiliki karakter deliberatif dan bijaksana. Kemudian pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memuat nilai filosofis sebagai tujuan kolektif suatu bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan bagi semua warga. Filsafatnya menunjukkan bahwa negara dan masyarakat harus hadir untuk memastikan bahwa hak diskriminasi dalam perspektif Pancasila. Keadilan sosial bukan semata distribusi material, tetapi keadilan yang berakar pada nilai kemanusiaan dan persatuan. Oleh karena itu, dalam kehidupan sosial bangsa, implementasi keadilan sosial mengarahkan pada pengurangan kesenjangan, penegakan hak, dan solidaritas antar negara. Kemudian peran Pancasila dalam membentuk karakter dan identitas sosial. Pancasila sebagai dasar negara bukan sekadar dokumen konstitusional, tetapi juga sumber nilai moral dan spiritual bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila membimbing perilaku warga agar selaras dengan norma etika, keadilan, dan kebijaksanaan sosial. Secara filosofis, Pancasila
menanamkan prinsip-prinsip universal sekaligus khas Indonesia yang membentuk karakter negara. Oleh karena itu, internalisasi Pancasila menjadi fondasi utama dalam pengembangan identitas nasional yang kokoh. Kemudian, Pancasila itu secara keseluruhan membentuk karakter bangsa melalui internalisasi nilai-nilai moral, juga mengikat individu dengan masyarakat dan negara. Karakter yang dibentuk mencakup religiusitas, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Implementasi nilai-nilai ini menghasilkan generasi muda yang memiliki integritas, rasa tanggung jawab, dan kemampuan berkontribusi positif dan bangsa. Kemudian, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi dan tantangan modernitas. Globalisasi membawa arus informasi, teknologi, dan budaya yang cepat dan pasif, sehingga menuntut bangsa Indonesia menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Pancasila menjadi pedoman moral untuk menghadapi tantangan modernitas, menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai luhur bangsa. Aktualisasi Pancasila di era ini menuntut pemahaman mendalam atas setiap sila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila tetap relevan sebagai fondasi etika sosial dan politik negara. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, harus diwujudkan dalam kehidupan modern melalui penghormatan terhadap pluralitas agama dan toleransi antar umat beragama. Kemudian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga menjadi paradigma dalam pembangunan nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Setiap sila Pancasila memberikan panduan moral dan etika bagi pengambilan kebijakan politik, ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan. Paradigma ini menekankan bahwa pembangunan tidak sekadar pertumbuhan materi, tetapi juga peningkatan kualitas manusia dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila menjadi fondasi bagi strategi pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengintegrasikan moral, etika, dan nilai-nilai sosial ke dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Paradigma ini menekankan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan keadilan sosial. Dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila ini, pembangunan nasional dapat menghasilkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkepribadian kuat. Pancasila bukan sekedar ideologi formal, tetapi panduan praktis dalam pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadaban. Dari presentasi saya dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan sumber nilai, moral, dan pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikatnya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar konstitusional negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang menuntun perilaku manusia bahwa Indonesia agar selaras dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi roh dalam setiap kebijakan nasional dan dasar dalam membangun tatanan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Dalam konteks kehidupan modern dan tantangan globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin penting. Pancasila berfungsi sebagai filter moral dan menjaga bangsa dari pengaruh negatif modernitas, sekaligus sebagai paradigma pembangunan nasional yang menyeimbangkan kemajuan teknologi